Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang uji non parametrik atau ANCOVA. Oke, kita ketahui dulu pengertian analisis ANCOVA. Itu analisis kovarian atau ANCOVA adalah penggabungan antara uji komparatif dan korelasional. Nah, jadi uji komparatif dan korelasional adalah dua jenis analisis statistik yang digunakan dalam penelitian untuk memahami hubungan antara variabel atau membandingkan kelompok-kelompoknya. Jadi itu dimaksud dengan komparatif dan korelasional. Korelasional itu bisa jadi dikatakan membandingkan, korelasional itu hubungan dan sudah komparatif itu membandingkan. Kemudian kita akan bahas mengenai statistik non parametrik. Itu pada tahun 1952, Wolfowitz pertama kali menggunakan istilah statistik non parametrik. Statistik non parametrik juga disebut sebagai statistik bebas distribusi atau kebalikan dari statistik parametrik. Ya, kalau tidak berdistribusi normal datanya, maka kita dapat menggunakan uji statistik non parametrik atau uji bebas asumsi karena mempelajari teknik statistik inferensial yang tidak bergantung pada asumsi khusus. Ada beberapa syarat uji non parametrik ini. Yang pertama yaitu hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter populasi. Yang kedua, skala data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. Nominal itu angka ya, sedangkan ordinal itu kayak meningkat tingkatan. Kemudian jika asumsi parametrik tidak terpenuhi, yaitu tidak berdistribusi normal. Jadi di sini perlu perhatikan, jika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan uji non parametrik. Kemudian ada kelebihan non parametrik. Yang pertama itu asumsi dalam uji statistik non parametrik relatif lebih sedikit atau lebih longgar. Itu biasanya dia datanya tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil pengkajian segera dapat disampaikan. Nah, karena datanya sedikit, sehingga uji statistik non parametrik itu dia lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Nah, jadi karena datanya simpel, sederhana, maka dia tidak terlalu banyak ke step langkah-langkahnya, sehingga tidak memerlukan matematika statistik yang mendalam. Kemudian yang keempat, uji pada statistik non parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Misalnya, jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah, nominal atau ordinal. Dan yang terakhir, yaitu efisiensi teknik non parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Itu kelebihan non parametrik. Nah, kemudian ada juga kelemahan dari uji non parametrik. Yang pertama, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemrosesan informasi. Jadi apabila datanya itu dapat berdistribusi normal, maka kita tidak perlu lagi menggunakan uji non parametrik, karena itu merupakan pemborosan informasi. Yang kedua, prinsip perhitungan dalam statistik non parametrik memang relatif lebih sederhana. Namun demikian, proses tahapan perhitungannya seringkali membutuhkan banyak tenaga serta membosankan. Ya, itu tadi kita tinggal mengikuti step-stepnya tentang uji non parametrik. Dan yang ketiga, jika sampel besar maka tingkat efisiensi non parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Nah, jadi ini ya, sampel besar itu sebaiknya diujikan terlebih dahulu dengan uji parametrik.
Kemudian contoh uji non-parametrik yaitu saya dapat menggunakan uji Mann-Whitney. Itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama, pengujian ini adalah pengurutan nilai mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Ini urutannya. Pengurutan dilakukan tanpa pemisahan kedua sampel. Selanjutnya, lakukan penetapan ranking peringkat dengan aturan berikut. Jika peringkat ke-1 diberikan pada nilai terkecil di urutan pertama. Jadi misalkan ada nilai, siswa ya, hasil ulangan ada yang dapat 60, 70, 55, maka di urutan yang pertama itu harus adalah 55 dan ranking ke-1. Nah, jadi perlu dibedakan ya, ini bukan nilai tertinggi diambil untuk dijadikan ranking 1. Kemudian peringkat tertinggi diberikan pada nilai terbesar. Nah, jadi kalau misalkan nilainya 100 ya bisa jadi dia ada di peringkat terakhir kalau dalam sekali nilai ulangan. Jika tidak ada nilai yang sama maka urutkan sesuai dengan peringkat. Jadi maksudnya itu kalau tidak ada nilai yang sama ya, misalkan ada 2 sampel, ada yang dapat 50, ada yang dapat 60, namun tidak ada kedua sampel itu yang punya nilai yang sama, maka kita peringkat tertinggi pada nilai terbesar. Jika tidak nilai yang sama maka urutkan sesuai dengan peringkat, sama dengan peringkat. Jika ada nilai yang sama maka ranking dihitung dengan rumus. Nah, jadi misalkan tadi ada 2 sampel, kemudian tadi ada yang dapat 62 orang, maka kita dapat jumlah urutan data yang bernilai sama. Jumlah urutan data yang sama dan banyak data yang bernilai sama. Berikutnya, ukuran sampel tidak harus sama. Jadi kalau rata-rata R1 sama dengan mu R1, rumusnya dapat dari sini ya, N1 dalam kurung N1 tambah N2 tambah 1 tutup kurung per 2. Kemudian rata-rata R. Di sini maaf ya, di sini R2 nih, seharusnya tulis R2. Sehingga mu R2 sama dengan N2 buka kurung N1 tambah N2 tambah 1 balas kurung diper dengan 2. Maka standar error baku itu mu R akar dari N1 ke N2 dalam kurung N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Ini sesuai rumusnya ya. Jadi yang kita dapat melihat statistik uji Z dengan R1 dikurang mu R1 per mu R1. Ini tahapan dari uji Mann-Whitney. Oke, sekian dan terima kasih. Cukup sekian pembahasan saya, dan mohon maaf tadi di uji Mann-Whitney saya tidak lampirkan contoh kasusnya ya. Jadi ini untuk tahapan pengenalan saja. Jika ada kesempatan maka saya akan tampilkan uji kasus tentang uji non-parametrik Mann-Whitney. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ajukan di kolom komentar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.